Oke, ini lagi-lagi terhadap penjualan aset. Siapa yang paling mendapatkan keuntungan, apakah shareholder ataukah bondholders? Penelitian dari Data dan Iskandar 1996 menyatakan dampaknya itu ternyata variatif ya. Bisa bermanfaat bagi shareholder, juga bisa bermanfaat bagi bondholders dalam kondisi yang berbeda seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan motif penjualannya itu untuk efisiensi, maka penjualan aset tersebut itu akan menguntungkan shareholders. Tapi kalau misalkan motif penjualannya itu untuk menghindari kebangkrutan, ini lebih menguntungkan kepada bondholders. Itu yang pertama. Lalu kemudian dari jenis aset yang dijual, kalau aset yang dijual itu aset yang tidak terkait inti bisnis seperti yang dijelaskan sebelumnya di Paul ya, itu akan menguntungkan shareholder karena meningkatkan efisiensi. Nah, bagi bondholders, penjualan aset apapun deh yang bisa digunakan untuk bayar utang itu akan menguntungkan bondholders karena faktornya adalah financial distress ya. Untuk manfaat utamanya, penjualan aset itu akan meningkatkan nilai perusahaan, dividen atau buyback, dan ini akan menguntungkan shareholders. Bagi bondholders, manfaat utama dari penjualan aset adalah ini mengurangi resiko gagal bayar atau default. Asetnya dijual untuk bisa membayar hutang. Dari sisi distribusi kekayaan, shareholders akan menerima manfaat lebih besar jika penjualan aset itu adalah penjualan aset yang strategis ya. Jadi aset yang tidak bermanfaat terlalu optimal dijual ke tempat lain. Itu akan meningkatkan keuntungan bagi shareholders karena akan meningkatkan value perusahaan. Nah, bagi bondholders, penjualan aset ini bisa menguntungkan dalam hal karena bondholders itu adalah serupa seperti kreditur. Dia mendapatkan manfaat porsi yang lebih besar jika penjualan aset karena distress atau karena financial distress ya. Dari sisi penggunaan dana hasil penjualan, penjualan aset itu bagi bondholders akan digunakan untuk pembayaran bunga dan pelunasan utang. Bagi shareholders akan digunakan sebagai dividends dan buyback serta investasi yang baru. Efek terhadap penjualan terhadap nilai perusahaan umumnya positif ya jika digunakan sebagai penjualan yang efisien. Juga positif bagi bondholders jika digunakan untuk mengurangi resiko default gitu. Nah, ini yang menarik, resiko terhadap pihak lain. Penjualan aset ini bisa sebagai bentuk ekspropriasi bondholders jika nggak diatur ya. Seperti yang udah dijelaskan di video sebelumnya, ekspropriasi bondholders atau ekspropriasi creditors itu bisa membahayakan kreditur. Kenapa? Karena kalau semakin banyak aset dijual, equity-nya akan semakin rendah, debt-nya lebih besar, sehingga yang akan menanggung kerugian adalah bondholders gitu. Nah, di sisi lain, penjualan aset ini bisa juga membatasi pemegang saham. Bisa dibatasi ya, dengan cara covenant. Jadi bondholders bisa mencegah untuk menjual asetnya, bisa batasi pemegang saham melalui covenant. Oke. Di sini peran dividend restrictions bisa dibatasi jika ingin menjaga hak bondholders ya. Ya tadi penjualan aset itu bisa diutamakan untuk membayar hutang-hutang ya, setelah baru diberikan kepada shareholders gitu. Dari sisi bondholders memberikan perlindungan agar dana tidak digunakan semena-mena oleh manajer. Ya, betul. Jadi restriction tersebut dari hasil penjualan aset itu digunakan untuk memberikan prioritas kepada bondholders terlebih dahulu.